wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Trisnanto Jatikusuma. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk bagaimana cara kita browsing dan pembuatan dari alamat email. Untuk pertama-tama, karena di sini saya mencontohkan kalau kita menggunakan laptop, jadi untuk pertama silahkan buka terlebih dahulu browsernya. Bebas bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla, atau Microsoft Edge dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan, contohnya menggunakan Chrome. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome karena memang standar dari Google Chrome sendiri. Sewaktu kita buka pertama kali pasti akan langsung diarahkan ke halaman google.com. Sehingga kalau di sini kita mau browsing atau mencari sebuah halaman web dan lain sebagainya akan lebih memudahkan. Nah, sekarang sebagai contoh, jika kita ingin mengakses sebuah halaman web, itu ada beberapa cara. Jadi di sini saya contohkan mungkin untuk halaman web dengan nama LSKTIK. Jadi umumnya orang akan melakukan dengan cara di pencarian di sini diketikkan LSKTIK. Setelah itu ditekan enter, maka akan muncul hasil pencarian seperti ini. Sehingga kalau kita ingin masuk ke webnya bisa dengan klik hasilnya. Di sini kan terlihat halaman websitenya LSKTIK. Setelah itu kita buka, maka otomatis akan masuk ke alamat LSKTIK. Atau bisa juga dengan cara di sini saya akan mengembalikan ke halaman sebelumnya atau hasil pencarian. Saya kembali lagi ke Google. Bisa juga langsung kita ketikkan di URL atas yang ada di sini. Jadi semisal kita sudah tahu alamat websitenya, sebagai contoh LSKTIK tadi, di sini tinggal kita tuliskan alamat lengkapnya, yaitu lsktik.id. Setelah itu kita tekan enter. Nah, maka otomatis bisa langsung masuk ke halaman websitenya. Semisal kita ingin membuka halaman website yang lain, itu tidak perlu dengan cara kembali ke halaman sebelumnya. Bisa dengan menggunakan tab ini. Jadi fungsi dari tab di sini itu fungsinya supaya kita bisa membuka beberapa halaman website secara bersamaan. Contohnya di sini saya ingin membuka halaman website detik.com. Maka secara otomatis saya di sini akan punya dua halaman, yaitu LSKTIK dan halaman detik.com, bisa secara bersamaan. Lalu semisal kedepannya sebagai contoh, ternyata saya akan sering mengunjungi halaman website dari LSKTIK di sini, daripada saya harus mengetikkan di Google tadi atau memasukkan alamatnya yang ada di sini atau mengetik ulang, bisa dengan cara menambahkan ke bookmark atau ke favorit. Cara untuk menambahkannya yaitu tinggal kita sudah ada di websitenya. Untuk di Google Chrome di sini ada logo bintang. Nah, kalau kita arahkan di situ kan sudah ada keterangan bookmark this tab. Ini fungsinya adalah untuk menambahkan bookmark atau menjadikan halaman website ini favorit, yaitu dengan cara ini tinggal diklik. Nah, di sini kan ada keterangan, kalau sudah tinggal di dan. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengakses bookmarknya supaya kita bisa langsung? Untuk Google Chrome sendiri itu standar bawaannya tampilan dari bookmark itu memang belum ditampilkan, sehingga harus kita tampilkan terlebih dahulu dengan cara klik titik 3 di sini. Setelah itu masuk ke menu bookmark, lalu klik show bookmark bar. Nah, maka secara otomatis akan langsung muncul di bookmark barnya, yaitu tampilan dari LSKTIK di sini. Sehingga semisal kita akan mengakses halaman yang ada di sini, saya contohkan, saya buka tab baru, halaman yang lain saya tutup dulu. Nah, di sini kan kosong tampilannya. Kalau kita ingin mengakses lagi karena sudah ada bookmark, tinggal kita klik bookmarknya, maka otomatis akan langsung di halaman websitenya. Sehingga tidak perlu kita ngetik ulang ataupun menuliskan atau mencari di Google lagi. Jika kita ingin mengunjungi halaman website lagi atau melihat hasil pencarian yang sebelumnya sudah pernah kita cari, itu bisa kita lihat historinya atau kita lihat jejak atau catatan yang ada di browsernya. Khususnya kalau saya di sini menggunakan Google Chrome, yaitu melihat halaman web apa saja yang sudah pernah kita kunjungi, yaitu dengan cara di pojok kanan lagi, jadi menu titik 3 di sini. Setelah itu di sini ada pilihan history. Nah, di history di sini ini adalah daftar halaman web atau
hasil pencarian yang sudah pernah kita buka di tabnya. Jadi sebagai contoh, saya tadi sudah buka halaman LSKTIK, Detik, dan lain sebagainya, atau Google, yang ini nanti bisa kita akses kembali. Semisal saya memasukkan detik.com, maka secara otomatis akan membuka halaman website baru detik.com sesuai dengan historinya. Oke, sekian untuk browsing. Setelah itu akan kita lanjutkan bagaimana cara untuk pembuatan alamat email. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagaimana cara untuk pembuatan dari alamat email atau penggunaan juga dari alamat email. Jadi untuk pembuatan alamat email, di sini saya mencontohkan karena di sini saya sudah membuat alamat email, sehingga kalau kita ingin menambahkan alamat email baru itu bisa dengan menambahkan add another account atau tambahkan akun lain. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan alamat email. Nah, karena di sini kita akan membuat alamat email yang baru, sehingga pilihannya ada di sini, yaitu create account. Ada beberapa pilihan, ada untuk personal, anak kecil, ataupun bisnis. Saya di sini karena untuk membuat personal, berarti saya pilih yang personal. Setelah itu kita masukkan namanya atau nama kita sendiri untuk alamat emailnya nanti. Setelah itu di sini kita masukkan bulan dan tahun dari kelahiran kita. Nah, di sini sudah ada, jadi dari nama yang sudah kita masukkan tadi itu akan diberikan rekomendasi alamat emailnya. Di sini ada 2 rekomendasi. Karena saya tidak ingin menggunakan salah satunya, maka saya akan membuat alamat email saya sendiri. Saya contohkan di sini. Saya menggunakan alamat email ini. Setelah itu saya next. Nah, di sini kan ada keterangan that username is taken. Itu berarti alamat email ini sudah ada yang menggunakan, sehingga kita harus menggunakan alamat email yang lain. Salah satu cara yang bisa kita gunakan yaitu menambahkan angka. Nah, di situ kan tadi sudah bisa langsung, maka secara otomatis akan masuk ke pengisian dari passwordnya. Untuk password di sini sudah ada keterangan mix letter, itu berarti ada huruf besar, ada huruf kecil, dan angka. Sehingga untuk jumlah karakternya sendiri, setahu saya untuk di Google sendiri sekarang itu jumlah karakter atau jumlah hurufnya minimal adalah 8 karakter. Silahkan dimasukkan untuk alamatnya, untuk passwordnya, maaf. Dipastikan password yang atas dan yang bawah itu sama. Kalau sudah, pilih next. Nah, di sini akan diminta untuk memasukkan alamat dari nomor HP, karena memang untuk mengkonfirmasi bahwa alamat yang kita atau nomor atau email yang kita gunakan atau kita buat itu bukan dibuat oleh robot. Silahkan dimasukkan alamat nomor HP-nya. Di sini akan diminta untuk verifikasi kode yang dikirimkan ke SMS di nomor kita. Silahkan ditunggu untuk nomor yang sudah di SMS kan. Kalau sudah, silahkan dimasukkan 6 digitnya. Ini adalah salah satu pengamanan dari email sendiri, yaitu semisal kita nanti lupa password atau mengganti nomor atau alamat email kita dihack, alamat email ini bisa digunakan untuk mengembalikan alamat email kita. Nah, alamat email yang dimasukkan di sini alamat email apa? Yaitu alamat email yang nanti kita punya dari alamat email yang lain. Di sini saya contohkan alamat email yang sudah saya gunakan sebelumnya. Alamat emailnya adalah ini. Kalau sudah, tinggal di next. Nah, ini adalah nomor untuk pemulihan juga, sama seperti nomor yang tadi. Nah, untuk pilihan ini bisa disetujui atau di skip. Saya di sini memilih untuk skip karena saya tidak ingin untuk menggunakan. Setelah itu di next.
Ini ketentuannya yang terakhir, silahkan di. Nah, di sini sudah ada alamat email saya yang baru. Nah, akan aktif di sini. Lalu bagaimana cara saya untuk masuk ke email? Di sini ada menu Gmail, tinggal diklik ke menu Gmailnya. Nah, ini ada tampilan dari alamat email yang baru saja saya buat. Nah, dari email ini apa saja yang bisa kita lakukan? Untuk yang pertama yang jelas, yang pasti adalah untuk membuat email. Bagaimana cara untuk membuat email? Di bagian di sini itu ada, karena di sini bahasanya masih bahasa Inggris, kita kompos atau membuat alamat email baru. Nah, di itu atau tujuan ini adalah alamat email yang akan kita tuju. Sebagai contoh, saya akan mengirim ke alamat email saya sendiri yang sudah saya buat sebelumnya. Kita harus menuliskan alamat emailnya lengkap. Nah, untuk subjeknya ini adalah judul dari emailnya, semisal mungkin surat lamaran pekerjaan dan lain-lain, disesuaikan dengan tujuan. Nah, ini adalah isi dari emailnya. Isi dari email di sini itu bisa berbagai macam. Yang pertama itu adalah teks seperti ini biasa. Yang kedua, teksnya ini bisa kita edit sama seperti kita edit di MS Word, mulai besar, kecil, ukuran, jenis font, termasuk tebal dan lain-lain. Selain itu kita bisa menambahkan lampiran. Yang lampiran ini nanti itu berisi dari file, dokumen, atau gambar dan lain sebagainya, termasuk bisa menambahkan emoticon, mengambil gambar dan lain sebagainya. Jika kita hanya mengirim ke satu alamat email, maka di bagian to di sini hanya kita tuliskan satu. Tapi semisal di sini saya akan mengirimkan lebih dari satu alamat email, semisal saya mengirimkan ke 2 email, berarti salah satu di sini tinggal kita tambahkan satu contoh email lagi. Di sini saya akan mengirimkan ke salah satu email yang saya kelola juga, sehingga di sini bisa kita lihat, maka ada 2 penerima yang nanti akan kita kirimkan email. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengirimnya? Di sini ada tombol send, tinggal kita klik. Selanjutnya, setelah saya tadi mengirim email, ternyata sudah dibalas oleh salah satu penerima. Jadi untuk melihat itu ada di bagian inbox di sini. Inbox ini fungsinya adalah untuk melihat alamat email yang sudah dikirimkan ke kita, sementara send ini untuk melihat alamat email yang telah kita kirim. Nah, karena di sini saya akan membalas pesan, jadi email yang sudah saya kirimkan tadi sudah dibalas, tinggal saya buka. Nah, jadi ini adalah email yang sudah saya kirimkan, ini adalah email hasil balasannya. Nah, bagaimana cara untuk membalas? Di sini tinggal kita klik reply. Nah, selanjutnya tinggal kita isikan apa balasannya, sama seperti penulisan tadi, jadi bisa kita edit, bisa kita tambahkan attachment yang lain-lain. Setelah itu tinggal kita send atau kirim kembali. Nah, jika mungkin nanti seiring berjalannya waktu ternyata email kita itu sudah penuh atau sudah terlalu banyak email yang sudah kita gunakan, itu bisa kita hapus emailnya, semisal email iklan dan lain sebagainya. Bagaimana cara untuk menghapus? Sama, yaitu tinggal di bagian inbox di sini atau di kotak masuk email yang akan kita hapus. Sebagai contoh, ini ada email balasan otomatis dari Google yang sewaktu saya pembuatan email pertama. Cara untuk penghapusannya tinggal kita centang atau kita pilih email yang akan kita hapus, setelah itu klik delete atau klik sampah yang ada di atas di sini. Nah, maka secara otomatis emailnya akan terhapus dan akan dipindahkan ke trash atau ke tempat sampah. Nah, di sini sudah ada keterangan kalau email yang sudah dipindahkan ke sini akan diberikan waktu 30 hari untuk nanti otomatis dihapus.
Sekian video yang bisa saya sampaikan bagaimana cara untuk browsing dan pembuatan dari alamat email termasuk pengoperasiannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.